ini tidak bergerak. Jadi mau kongres berapa kali juga istilahnya nggak bakal berubah. Oleh karena itu kami mengharap tentunya ada keputusan akhir yang kita sama-sama sepakati. Itu Pak Gubernur sudah sampaikan, nanti dalam waktu tidak terlalu lama akan kita tandatangani atau kita resmikan, kita formalkan. Ya, ini mumpung mau masuk bulan Ramadan, kami atas nama kaum Betawi itu mohon maaf lahir batin dan selamat berpuasa. Sisi lain, kami juga sudah menyiapkan agenda, ada buka puasa bersama, ada andilan, itu potong kerbau bersama untuk mereka barangkali perlu mendapat perhatian, mendapatkan bagian dari daging. Kemudian ada lebaran Betawi yang direncanakan sesuai dengan sarannya Pak Gubernur di lapangan Banteng. Ini lapangan Banteng yang sudah akan selesai. Tadi disampaikan kesepakatan dan keputusan Kongres dikasih sama Gubernur. Keputusan Kongres itu begini apa? Majelis Kaum Betawi itu satu-satunya lembaga adat Betawi. Kedua, ketua lembaga adat dipercayakan kepada saya. Ya, mudah-mudahan ini bisa saya penuhin dengan tanggung jawab dan mudah-mudahan ini bawa berkah buat orang Betawi. Amin. Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Semua berkah, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ikut lagi, ulang lagi. Betul lagi. Bang Lata. Pakai pantun. Pakai minum oskadon. Jangan diminum pakai air raksa. Kita sambut bulan suci Ramadan. Bulan penuh rahmat pelebur dosa. Alhamdulillah hari ini 15 Februari 2026 di Museum Muslim Tamrin kami kaum Betawi menyatu di bawah naungan MKB dan ini final. Oke ya. Nanti nomornya sama tuh, nomor 61. Lupa. Nah ini 160 ada. Sama-sama.
mau liputan, HP dicas dari malam. Bentar ya lagi ini. Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang tua. Wa nafsu hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq bil ghad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم
صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على تحلى بصدق الفرقان خاشعا وبفم الفؤاد يبرع بالآداب تحلى بصدق الفرقان خاشعا وبفم الفؤاد يبرع بالآداب تحلى بصدق الفرقان وأبت الفؤاد جبل الوهم بالآداب واسلك إليه سبيلا متقين إلى زيد وصح سبيل القصد بالقلبي وسلم الأمر الرحمن متكلا عليه فهو الكريم فارج الكرب وعمل بنفس كتاب الله وعمل بنفس كتاب الله متكدا نصوصه فهو الحقان أشرف الكتب اللهم صل
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Yang kita hormati Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, Bang Dr. Ing Haji Paujibo. Dan di dalam Kongres Istimewa Kaum Betawi kemarin, melalui pembahasan yang panjang, kita compare dengan beberapa masyarakat adat di Nusantara ini, dan kita sesuaikan dengan adat istiadat orang Betawi. Ketua adat di mana aja harus punya gelar. Jadi gelar Ketua Dewan Adat kita Datuk Mualim Ahlul Adat. Kita mesti sami nawatona. Kemudian juga hadir Bang Maijen Purnawirawan Nahrawi Ramli, ya, dari Ketua Majelis Adat Bamus Betawi 82. Kemudian hadir juga Bang Haji Marullah Matali, Ketua Majelis Adat Bamus Betawi, yang kemarin itu menjadi Ketua Wali Amanah Majelis Kaum Betawi. Dan banyak yang hadir di sini, ada para alim ulama kita, ada tokoh-tokoh kita, Ibu Profesor Dr. Hajah Silviana Murni juga hadir. Hari ini spesial didampingi oleh suami tercinta. Kemudian saya tidak sebut satu persatu, ya. Ada juga dari jauh nih Bang Dr. Haji Ibnu Huldun. Terima kasih. Kemarin ahunya Betawi Tangsel akhirnya terbit berkat Abah. Kemudian yang kita hormati hadir juga Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus, Ketua DPD kita. Kemudian yang saya kira spesial, Ketua Umum Bamus Betawi Bang Haji Riano P. Ahmad. Para anggota DPRD yang hadir, para orang-orang Betawi yang jadi dewas, yang jadi dirut hadir di sini. Ada Bang Haji Abdul Goni, ada Bang Haji Bim Benyamin. Mudah-mudahan Bang Goni sebentar lagi juga jadi dirut juga. Ada juga Ketua Umum PMI Bang Haji Beki Mardani hadir juga. Ada juga teman Bang Pokok kecil nih, Bang Maijen TNI Purnawirawan Haji Ansori Tahyudin. Abang Pok sekalian, hadirin dan hadirat, wabil khusus yang selalu aktif mengamanin kita, mengawal kita, saudara-saudara Laskar Adat Betawi. Abang-abang fokus sekalian, saya diminta oleh Ketua Dewan Adat kita untuk menyampaikan secara singkat historis dari lahirnya Majelis Kaum Betawi, supaya kita semua tahu apa sih itu MKB, kapan sih dilahirkan, dan bagaimana proses sampai kemudian
semua orang Betawi sepakat bulat 99% lebih setuju lahirnya Majelis Kaum Betawi. Nah, itu saya ditugaskan sama Ketua Dewan Adat untuk menyampaikan sejarah ini. Abang Po serta hadirin sekalian yang saya muliakan, kira-kira pada tahun 2022 ini dimulai, saya bersama Bang Riano, saya Ketua Umum Bamus Suku Betawi 82, Bang Riano Ketua Umum Bamus Betawi, didampingi waktu itu oleh Bang Haji Marullah Matali dan juga oleh Bang Haji Makmun Amin. Ada juga Bang Haji Sarif Hidayatullah, ada juga Bang Haji Muhammad Ihsan, waktu sebagai sekjen dua-duanya ini. Kita berembuk di situ dengan berbagai latar belakang masalah-masalah kebetawian, bahwa Betawi harus maju ke depan, harus lebih agresif. Bahkan kemarin saya hadir sama Bang Poko di Warkocik Ciganjur, warung kopi Ciganjur. Betawi harus revolusi, harus melakukan gerakan cepat untuk menjangkau dan menggapai masa depannya. Jadi kita sepakat dua lembaga besar di DKI Jakarta ini, dan dari kesepakatan itu yang pertama, kita bersatu. Kita perlu membentuk satu wadah tunggal di mana semua potensi Betawi berhimpun di dalamnya, di mana semua potensialitas orang Betawi berinduk di dalam organisasi atau wadah ini. Nah, kemudian pada tanggal 22 Desember tahun 2022 kita tanda tangani, tempatnya di Balai Agung, Balai Kota. Ya, saya kira sebagian besar hadir di sini. Kesepakatan untuk membentuk wadah untuk membentuk sebuah proses atau wadah untuk memproses langkah-langkah lanjut. Maka dibentuklah dari kesepakatan itu yang namanya Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Itu tanggal 22 Desember tahun 2022. Ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, kesepakatan itu oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, oleh dua Ketua Umum, kemudian oleh Ketua Majelis Adat Bamus Betawi Kiai Haji Nuri Tahir, kemudian juga ditandatangani oleh Ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi 82 Bapak Edi Marjuki Nalapraya. Dan kemudian untuk melaksanakan sebuah proses sampai nanti finalnya apa namanya, kita percayakan kepada Bang Haji Marullah Matali untuk menjadi ketua wali amanahnya. Nah, di dalam kesepakatan itu disepakatilah bahwa kita akan melakukan dua hal, satu prakongres dan dua kongres. Prakongres apa? Prakongres Kaum Betawi dan Kongres Kaum Betawi. Oleh karena itu, bertempat di Balai Agung juga dilakukanlah prakongres Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi, yaitu pada tanggal 9 Juni Bang
Bang Ketua Adat, 9 Juni tahun 2023. Nah, di dalam pra kongres ini ada opsi-opsi di dalamnya. Namanya apa sih nih gitu? Ada yang mengajukan Majelis Kaum Betawi, ada yang mengajukan Lembaga Adat Kaum Betawi, ada yang mengajukan Majelis Adat Betawi, ada yang mengajukan Majelis Adat Persatuan Kaum Betawi. Ya, ada 5 opsi itu. Nah, kemudian pada tanggal 10-nya esok hari, 10 Juni 2023, kita melaksanakan Kongres Kaum Betawi, tepatnya di Candi Bentar, Ancol. Dihadiri oleh semua kaum Betawi, bahkan ketika itu kita boleh mengatakan hadir 100% dari semua kekuatan dan ormas orang Betawi hadir. Nggak ada satupun yang tidak hadir di dalam Kongres Kaum Betawi itu. Nah, hadirin abang pos sekalian yang saya hormati, di dalam Kongres Kaum Betawi tanggal 10 Juni tahun 2023 itu kita memutuskan, satu, menetapkan Majelis Kaum Betawi sebagai satu-satunya lembaga adat tanah Betawi, satu-satunya, nggak ada lagi yang lain. Kemudian yang kedua, kita membentuk tim perumus untuk merumuskan kaidah dasar lembaga adat Majelis Kaum Betawi. Ketuanya waktu itu aneh, ketua tim perumusnya. Kemudian hadirin sekalian, di dalam Kongres Kaum Betawi itu diputuskan hierarkinya. Kalau ada organisasi itu kan ada kongres, ada musyawarah daerah, ada musyawarah kelurahan, ada musyawarah kecamatan, kira-kira begitu. Nah, MKB juga kudu punya hierarki keorganisasian dalam forum besar. Maka diputuskan yang pertama itu namanya Kongres Istimewa Kaum Betawi. Kenapa Kongres Istimewa Kaum Betawi? Karena di dalamnya kita akan menetapkan siapa ketua Dewan Adat Kaum Betawi. Itu melalui Kongres Istimewa. Dan Kongres Istimewa ini hanya diperuntukkan untuk mengangkat dan menentukan siapa ketua Dewan Adat. Jadi nggak ada yang lain-lain tuh, nggak bahas ini, nggak bahas itu. Dia khusus membahas masalah ketua Dewan Adat. Dan oleh karena itu Kongres Istimewa ini berlaku khusus. Dia boleh 5 tahun, boleh 10 tahun, boleh 20 tahun, boleh lebih dari itu. Jadi tidak sembarangan kita melaksanakan Kongres Istimewa ini. Kemudian yang kedua, Kongres Kaum Betawi. Nah, Kongres Kaum Betawi ini kita memutuskan kaidah dasar, ya, kita memutuskan program kerja, kita memutuskan hal-hal yang lain yang lagi berkembang pada zaman itu, pada zamannya. Jadi itu Kongres Kaum Betawi namanya. Kemudian yang ketiga ada rapat permusyawaratan adat, rapat musyawarah adat. Dan kemarin sudah kita lakukan tuh di Muhammad Husi Tamrin ini sekali. Kemudian ada rapat-rapat lain yang dianggap penting, yang itu melalui kebijakan langsung dari Ketua Dewan Adat kita, Datuk Mu'alim Ahlul Adat. Nah, di dalam kongres itu pun diputuskan bahwa kedudukan MKB
kedudukan MKB setara dengan gubernur. Dia nggak boleh ada di bawah gubernur, apalagi di bawah yang lebih rendah dari gubernur, nggak boleh. Dia mesti setara sama gubernur. Apakah dalam pertimbangan untuk menentukan kebijakan gubernur, apakah dalam konteks untuk menentukan apa program yang terbaik bagi gubernur untuk kemaslahatan kaum Betawi dan kemaslahatan masyarakat Jakarta, itu ditentukan, bisa ditentukan melalui kemitraan ini, kesejajaran ini. Oleh karena itu MKB adalah mitra strategis Gubernur DKI Jakarta. Kemudian kita juga menentukan struktur MKB. Nah, yang tertinggi itu namanya Dewan Adat. Kemudian di dalam Dewan Adat itu ada badan pertimbangan, ada badan pembina, ada badan pengawas untuk tingkat provinsi itu. Nah, kemudian yang di tingkat kota dan kabupaten namanya wali adat, dan di tingkat kecamatan namanya penghulu adat. Karena nanti akan disusun itu oleh kebijakan ketua Dewan Adat kita. Selamat datang Al Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Ke depan Kiai. Ambil nih bangku nih, bangku kosong. Ini. Ya, itu. Kemudian abang-abang nih dan bapak sekalian dan juga ketua Dewan Adat yang saya muliakan. Nah, untuk kemudian menetapkan ketua Dewan Adat itu kita akan sampai nanti dalam proses menyelenggarakan Kongres Istimewa. Nah, oleh itu sebelum sampai ke Kongres Istimewa itu, kita tetapkan Bang Haji Marullah Matali sebagai Ketua Wali Amanat untuk menghantarkan sampai ke proses itu. Saya persingkat. Ya, kemudian saudara sekalian, sampailah kemudian pada tanggal 18 Oktober tahun 2025 kemarin, Bang Haji Marullah sebagai Ketua Wali Adat menghantarkan terselenggaranya Kongres Istimewa Kaum Betawi. Ini kongres sakral, karena di situ satu-satunya lembaga tertinggi organisasi, satu-satunya lembaga tertinggi Dewan Adat, dan kita akan menentukan siapa ketua Dewan Adat yang paling tepat. Akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2025 dihadiri oleh 99,5% Bang Poge pesertanya. Ini sih bukan lonjong, ini hampir bulat. Hampir bulat. Secara aklamasi tidak ada satupun yang menolak. Kita dengan tekad menetapkan Bang Haji Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat Kaum Betawi. Itu tanggal 18 Oktober tahun 2025. Dan hadirin sekalian, di dalam Kongres Istimewa juga itu diputuskan Ketua Dewan Adat ini berlaku seumur hidup. Nggak boleh diganti-ganti itu. Mengundurkan diri aja nggak boleh. Ini permintaan peserta kongres. Mengundurkan diri harus ada syarat-syaratnya dan dibawa ke Kongres Istimewa. Kalau Kongres Istimewa nolak nggak jadi.
bulan ini, kira-kira begitu. Dan sejak tanggal 18 Oktober itu, semua kaum Betawi di Jakarta ini memiliki ketua Dewan Adatnya, sebagaimana hal yang masyarakat adat lain. Dan di dalam kongres, tunggu aja sebentar ya. Pas bener begitu nyebut ketua Dewan Adat langsung asar beduk. Kata Kiai Muhyiddin tanda-tanda bagus. Banyak tugas yang diberikan kepada Dewan Adat. Saya kasih 3 aja. Yang pertama, menjaga marwah, harkat, dan martabatnya kaum Betawi. Ini penting. Jangan sampai di kampung kita nih, tanah Betawi, kita kemana, pemerintah kemana, ulamanya kemana, profesional kemana, DPR-nya kemana, dan lain sebagainya. Kita harus satu, guyup, kompak, kita bangun marwah, harkat, dan martabat orang Betawi di Jakarta. Yang kedua, menggali sejarah. Sejarah orang Betawi ini tumpang tindih. Literaturnya juga banyak yang harus kita pastikan. Saya pernah baca tuh, kalau di dalam babat Tanah Jawi disebutkan di situ tahun 511 orang Jawa udah nyebut kita negeri Betawi. Di dalam buku babat Tanah Jawi. Kemudian negara Kesultanan Malaka, Kesultanan Melayu Malaka, abad ke-17 udah nyebut kita ini negeri Betawi Darul Mashhur. Luar biasa. Kemudian Kesultanan Islam Riau Lingga pada abad yang sama telah menyebut, dan udah saya kasih tahu Bang Maro, di antaranya ada apa namanya itu, manuskrip disebut negeri Betawi Darul Aman. Jadi luar biasa ya, tradisi dan arti istiadat Betawi ini. Ini sejarahnya mesti kita. Kalau menurut Dr. Abni Kurnia, kita sengaja diputus oleh Belanda itu sudah 331 tahun sampai sekarang. Ya, itu kita mesti gali lagi. Malah ahli sejarah kuno Profesor Dr. Hasan Ja'far almarhum mengatakan, Bang Oding, coba dong Bang Oding berani ngomong Tarumanegara adalah kerajaannya orang Betawi. Karena nggak ada bukti-bukti dia kerajaan Sunda, nggak ada. Ibu kotanya di Cakung, dan pernah bikin kali Bagasasi ya di Cakung itu, dan ada juga candi jiwa di sekitar situ. Jadi ahli peneliti sejarah kuno mengatakan itu. Nah, kita mesti gali kembali soal itu. Dan kemudian meningkatkan SDM, sumber daya manusia Betawi. Kita harus menempatkannya dalam perspektif pendidikan dan kita salurkan pada saluran yang tepat. Usahawan Betawi banyak kita akan kumpulkan nanti, dan kita akan coba tingkatkan pemberdayaannya. Profesionalitas orang Betawi juga banyak. Jangan kan jadi dewas kayak Bang Guni, jadi dirut PD Pasar Jaya aja masih sanggup. Oleh karena itu potensi ini kita akan tempatkan di seluruh lini kehidupan Jakarta, baik di badan, di lembaga, maupun di struktur ASN-nya Pemda DKI Jakarta.
Bang Poke dulu jadi gubernur dari 267 kelurahan, ada 170 lebih orang dijadiin lurah, camat. Ke depan dengan adanya Majelis Kaum Betawi sebagai satu lembaga adat, kita akan berdayakan penempatan seluruh profesi orang Betawi di dalamnya. Kira-kira begitu. Nah kemudian ulamanya juga mesti, ulamanya penerus Kiai Haji Muhyiddin Ishak harus kita cetak biar banyak. Bukan hanya kiai yang dalam ilmunya, juga bisa memainkan lobbynya dengan baik. Jadi itu. Cuman bini cuma satu. Ini mesti ini kita atur sedemikian rupa. Kemudian hadirin sekalian, di dalam kongres istimewa diputuskan sudah kaidah dasar lembaga adat Majelis Kaum Betawi. Profesi lukisannya juga ditingkatkan juga tuh profesinya tuh. Bang Iwan Aswan, pelukis juga, penulis juga bang, dalam ilmunya. Bang Samadi Adam, kita padukan ini. Betawi tuh. Nah kemudian di dalam kongres itu juga diputuskan nama-nama gelar yang tadi saya sebutkan dan tidak usah saya ulang. Kalau di Riau itu ketua adatnya namanya Datuk Sri Amanah, gubernurnya diberi gelar Datuk Sri Setia Amanah. Kalau di Kepulauan Riau ketua adatnya Datuk Sri Amanah, hampir mirip, gubernurnya Datuk Setia Amanah. Kalau di Aceh ketua adatnya namanya Teku Panglima Sagi, itu ketua adat, gubernurnya diberi gelar Wali Nangru Darussalam atau sering juga dipanggil Mu'alim. Kalau di Papua ketua adatnya Apu Hara namanya gelarnya, gubernurnya Apu Besar. Dayak ketua adatnya namanya Damang, singkat dia. Tapi gubernurnya karena banyak di situ, ada yang namanya Bupati Raja, ada yang namanya Datuk Gubernur, ada yang namanya Datuk Mangku Alam. Ya, dalam perspektif adat istiadat Dayak. Nah di DKI Jakarta, ketua Dewan Adat kita, saya sebut Datuk Mu'alim Ahlul Adat. Ini luar biasa pengertiannya, di Google udah ada tuh. Kemudian untuk gubernur DKI Jakarta kita berikan gelar Datuk Amanah Jayakarta. Jadi hanya ada 2 datuk aja di Jakarta nih. Kita nak Betawi. 1 ketua adat, 2 gubernur. Yang lain nggak pakai datuk-datukan yang lain. Gelarnya ada. Misalnya anggota pengurus Dewan Adat namanya Mu'alim Ahlul Adat, nggak pakai datuk. Jadi saya kira itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan mengerti dan nggak ada tanya jawab gitu ya. Izinkan saya menyampaikan beberapa pantun. Pantun ini di Jakarta ciri khas orang Jakarta, dan sekarang pantun merebak ke seluruh Indonesia. Ke pejabat-pejabat tinggi juga udah pakai pantun. Pantun orang Betawi ada pantun humor, ada pantun nasihat, ada pantun kejawaraan dan lain sebagainya. Misalnya pantun humor, misalnya ambil kursi di Palmera, Cakep. buat dibawa ke Pulau Mas. Artinya Cakepnya kurang gede nih. Cakep.
Kalau istri lagi marah, cepet bawa ke toko emas. Pantun humor. Bener ya ibu-ibu? Pantun humor. Nih ibu-ibu pasti nggak suka nih pantun humor yang satu nih. Ke Ciawi membeli botol, Empok Maya isiin minyak. Orang Betawi paling getol, belum kaya aja bininya banyak. Jangan masukin hati ini. Pantun agama juga ada. Jangan tanya kapan kiamat, yang pasti hari Jumat. Buat apa kita banyak nikmat kalau kita lupa ngerjain sholat? Enak kan? Buat laskar adat Betawi, ngaduk dodol di kuali, taruh di panci pakai pikulan. Paling abdol jadi juara Betawi kalau bisa ngaji sama main pukulan. Terakhir, dari Kampung Setu ke Pondok Cabe, pakai sepeda berangkat pagi. Mari kita bersatu dalam NKB, kita jaga harkat dan martabat kaum Betawi. Ke Rawabening membeli batu, batu dipahat, pilih si Kalimaya. Sekali lagi encang-encing, mari kita bersatu bersama Ketua Dewan Adat, kita bangun budaya. Makan ikan di Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pulangnya lewat durian sawit. Kita doain buat Bang Haji Oding biar gulung makin berkah dan makin banyak duit. Amin. Di kebun sawi banyak jalan setapak. Di ujungnya ada pohon mahoni. Orang Betawi kudu kompak agar Betawi makin disegani. Amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada guru kita Kiai Haji Muhyiddin Ishaq. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah keberkahan acara pada sore hari ini. Sebelum ada pesan-pesan sponsor, kendaraan R3 B2124 TV kalimat tasyakur yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhyiddin Ishaq. Kepada beliau Maskuro. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, Empok, Abang, Cangcing yang saya hormati, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Fauzi Bowo, Bapak Haji Nahrawi, Ustadz Haji Marullah Madali, Profesor Dailami, Riano, dan lupa yang barusan ngomong Bang Oding, Kok Silvi, oh ada sih, iya. Dan yang lain-lain, minta maaf. Di Sepaman ada Bang Beki, ada Bang Goni,
Ini orang kampung saya soalnya bisa saya sebut. Kalau nggak saya ketinggalan. Alhamdulillah siang menjelang sore hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam rangka menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Baginda Rasul mengingatkan tentang fadilah Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu. Kira majelis ini majelis kaum Betawi yang dipimpin oleh Pak Fauzi dan Ustaz Marullah ini saya kira insya Allah gerbong yang diharapkan kesentuh api neraka. Wah, ini saya kira satu hal yang sangat penting. Saking senangnya kita menghadapi bulan suci Ramadan, hari ini Pak Fauzi, Ustaz Marullah mengadakan dan Bang Harawi mengadakan silaturahim supaya menghadapi Ramadan itu bebas antara kita, hakul adam alal adam. Mohon maaf, kadang kita itu terlalu mengedepankan soal maksiat kita kepada Allah. Saya tidak mengatakan itu hal yang gampang, tetapi paling tidak itu menurut saya rankingnya di bawah hakul adam alal adam. Ketika kita berbuat kesalahan terhadap manusia tanpa sempat minta maaf, urusannya di akhirat ditagih. Ini kan kita banyak korban medsos, berita yang belum tahu kebenarannya kita share ke kelompok dan teman kita. Ini bahasa saya Pak Fauzi, ini menjadi ahlul fitnah wal jamaah. Gimana Ustaz Marullah? Berita yang belum benar tiba-tiba di share. Nah kalau dia nggak sempat minta maaf, urusannya akhirat. Kalau dulu barangkali memang lisan yang diingatkan Nabi, barang siapa yang bisa dan mampu mengendalikan lisannya dia selamat. Sekarang jari jemari, jempol, telunjuk yang sering terampil mengirim berita yang belum tentu kebenaran. Yang kedua, bahwa tradisi Ramadan yang seringkali dilakukan di masyarakat itu buka bersama, didahului dengan tausiah istilah 7 menit. Tetapi setelah itu dia ngerumpi. Allah sudah mengingatkan la yattabba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. La yattab, janganlah kau ghibah satu sama lain. Kalau itu kamu lakukan seakan-akan kamu ayyakula lahma akhihi maita, memakan daging saudara kamu yang sudah mati. Allah menjelaskan fakarihtumu, kau tidak bakal suka. Nggak mungkin kita suka memakan daging saudara kita yang sudah mati. Tetapi indikasinya banyak orang yang hobi. Dalam rangka ngabuburit, ini bahasa Sunda yang sudah jadi nasional. Orang Jawa pakai ngabuburit, orang Sunda ngabuburit, orang Betawi Bang Oding pakai ngabuburit juga kan? Hah? Ngabuburit lah. Iya. Jadi saya kira ini bahasa Sunda yang sudah dinasionalkan. Udah habis ya. Jadi saya kira ini penting bahwa jangan kita mengisi Ramadan itu dengan ghibah. Mestinya kita isi dengan ibadah-ibadah, baik ibadah fardu maupun ibadah nafilah. Bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
hudan linnas dan seterusnya. Dalam hadis Nabi yang populer, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Saya kira Selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Dr. Haji Pramono Anung Wibowo atau yang kita sapa dengan Bang Anung. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu Cangcing untuk Pak Pramono. Bang Anung. Baik, kepada rekan-rekan wartawan yang sudah ambil gambar Pak Gubernur. Al-Qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an akan memberi pertolongan, bantuan li ashabi ay liman qara'ahu liman amila hukmuhu. Saya kira beliau udah hafal. Jadi kemarin pun saya ngomong juga sama beliau mau muktamar Ustaz Marullah, kata beliau pembukaannya di Monas ini kami kalau gitu nanti saya kasih kartu dong beliau tuh, saya kasih gitu Bapak sih, kalau pembukaannya di Monas saya kasih kartu Gus Pram gitu. Mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih baik masyarakat Kota Jakarta. Saya kira demikian karena beliau sudah datang, yang kita tunggu-tunggu demikian. Lebih kurangnya Allahumma fiq ila min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin sekalian,
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bang Ajis, Non Hani, ini sebelum kita mengawali acara, kayaknya kita sapa-sapa dulu ya Bang Ajis. Nah, untuk itu kita ucapkan selamat datang dan selamat sore kepada yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung. Selamat sore Bapak. Yang kami hormati Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Bapak Dailami Firdaus, selamat datang Bapak, selamat sore. Yang kami hormati juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI Jakarta Bapak Yusuf dan Bapak Riano, selamat datang Bapak. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Uus Kuswanto, selamat datang Bapak. Ketua Majelis Kaum Betawi Bapak Fauzi Bowo, selamat sore Bapak. Selanjutnya yang kami hormati untuk seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Bapak Arifin, yang kami hormati Ketua PMI DKI Jakarta Bapak Beki Mardani, dan juga Ketua Pelaksana Silaturahmi Akbar Betawi Bapak Syarif Hidayatullah. Tokoh Betawi yang hadir pada sore hari ini, kita mulai dari Mu'alim Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Asirun, Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Ishaq sekaligus Rais Suriah PWNU DKI Jakarta, Ketua FKKUB DKI Jakarta Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Aman. Ada juga Kiai Nasionalis Al-Mukarram Kiai Haji Marullah Matali. Ada juga Kiai Tentara Al-Mukarram Kiai Haji Mayor Jenderal TNI Haji Nahrawi Ramli. Ada juga Kiai politisi Kiai Haji Oding yang tadi sudah mengisi tabligh akbar sambil menunggu Pak Gubernur. Hadir juga di tengah-tengah kita karena dia orang Betawi tapi nggak kesebut, tapi Mpo Inat Luci. Ya, ini dia anggota DPRD dari fraksi PKS. Selamat datang Pok. Dan didampingi oleh suaminya. Ya. Iya, suaminya kan? Ya, alhamdulillah. Ada juga senator pada masanya, yaitu Profesor Dr. Haja Silviana Murni. Ya. Dan saya juga pernah jadi anggota senator. Ini bukan sombong tapi belagu. Bang Dai, terima kasih. Saya mesti apal atu-atu. Ada yang kagak kesebut, saya di WA soalnya. Bang Ibnu, deputi dari coba lagi. Bang Beki udah, sampai 2 kali ntar. Ada yang bilang Bang Beki udah. Nah gitu. Oh iya, ini gelarnya banyak, pernah jadi anggota dewan, punya radio juga, dan dikit lagi jadi ketua partai kalau nggak salah. Bang Binyamin. Ya, meskipun dia bilang jangan dibilangin, biar orang kata belum, nah iya. Tenang. Yang punya rumah sakit, Dr. Haji Sibro Malisi. Gitu. Dan semua encang-encingnya babe yang kagak saya sebut, khawatir kalau kesebut jadwal gubernur lewat padet. Hah? Bang Haji Goni temennya gubernur, nggak usah sebut. Ntar juga gubernur sambutan nyebut nama dia mulu soalnya. Siapa lagi Bang? Mau gak coba? Hah? Isan? Iya, Bang Isan, Bang Sarip, Bang Munir, Bang Riano, dia lengkap udah anggota DPRD juga sebut. Mudah-mudahan saya mohon ridho, mohon maafnya yang nggak saya sebut itu bukan berarti tak cinta, tapi tak apal. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillahirabbil. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat insyaallah ya Bapak Ibu. Amin, amin ya rabbal alamin, dalam rangkaian acara silaturahmi akbar kaum Betawi. Bapak Ibu sekalian, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, silaturahmi akbar kaum Betawi ini menjadi momentum penting untuk mempererat ukhuwah, mempererat nilai-nilai budaya Betawi, serta memperkokoh sinergi antara masyarakat adat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tentunya dalam membangun Jakarta yang berbudaya dan berkemajuan. Alhamdulillah.
ke Gunung Puji, kita nanam pohon asem. Cakep. Naik kereta jalannya maju. Artinya bang, Kalau Bang Anung sama Bang Fauji udah mesem, insya Allah Jakarta bakal maju. Bapak Ibu semuanya, Bang Ajis Pohani, kita sedang berada di Museum MH Tamrin. Nah, jadi Museum MH Tamrin ini, Muhammad Husni Tamrin itu adalah salah satu tokoh Betawi, tokoh pergerakan nasional yang memperjuangkan hak rakyat pribumi, yang vokal mengkritik kebijakan kolonial Belanda. Dan kita berada di Museum MH Tamrin yang sudah diresmikan pada tanggal 11 Januari tahun 1982. Jadi udah cukup lama nih, Bang Po. Dan bangunan ini dulu pernah menjadi tempat tinggal dan kini difungsikan untuk mengenang perjuangan beliau. baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kepada rangkaian acara pada hari ini. Untuk yang pertama, marilah sama-sama kita dengarkan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Syarif Hidayatullah. Kepada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang sama-sama kita muliakan, orang tua kita, pimpinan kita, Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, Datuk Muallim Akhlul Adat, beliau gelarnya seperti itu Pak Gubernur, Dr. Ing Haji Fauji Bowo, mata'anallahu fituli hayatihi wa fi ulimihi amin. Seluruh komponen masyarakat Betawi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya yang hadir pada forum yang mulia ini. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, orang tua kita Dr. Haji Pramono Anung, mata'anallahu bituri hayatihi wa fi ulumihi fi daraini amin, beserta seluruh komponen keluarga besar pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta sehat kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul dalam acara silaturahmi akbar kaum Betawi. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak kita menuju sebuah keadaban yang agung dari sebuah peradaban ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di forum ini perlu saya sampaikan, atas perintah Ketua Dewan Adat, maka kami seluruh komponen masyarakat Betawi, siap atau tidak siap, kami harus menggelar acara silaturahmi. Maka saya katakan bersama Saudara Munir Asad, siap kami melaksanakan itu. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan acara ini digelar hanya dalam waktu 5 hari di 2 tempat yang berbeda. Festival Bandeng di Rawblong dan satu lagi silaturahmi akbar di tempat ini. Sebagaimana arahan Pak Gubernur dengan Ketua Dewan Adat, dengan situasi yang sama-sama kita pahami, sebentar lagi kita akan menyambut Ramadan. Tentu Pak Gubernur juga punya hal-hal dan keperluan penting lainnya. Kemarin juga situasi Imlek di Jakarta Barat juga seperti itu. Maka silaturahmi akbar ini adalah sebuah bagian dari mata rantai perjalanan kaum Betawi menuju
persatuan kaum Betawi yang sama-sama kita inginkan itu. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, silaturahmi akbar ini merupakan mata rantai yang dimulai dari Kongres Kaum Betawi. Kongres Istimewa Kaum Betawi, penyerahan hasil kongres, dan kemudian ziarah ke makam Husni Tamrin. Ketua Dewan Adat menjadikan ini sebagai sebuah momentum untuk kita berdiri tegak dan sempurna sebagaimana founding father kita Bapak Muhammad Husni Tamrin melakukan itu di dalam setiap pikiran dan kerangka berpikirnya. Saudara Husni Tamrin meletakkan dasar-dasar pikiran tentang nasionalisme itu di sini. Satu inci pun Ketua Dewan Adat tidak mau bergeser dari tempat ini. Maka saya katakan saya siap untuk melaksanakan hal itu sekarang. Kenapa? Karena tempat ini adalah tempat pergerakan dan persatuan kaum Betawi. Tidak bisa ditawar di tempat manapun. Dan tanggalnya pun tidak bisa ditawar. Tanggal 15 adalah sesuatu hal yang firm, tanpa reserve kepada saya, dan saya katakan siap, Yang Mulia. Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur telah membangun jembatan emas buat kaum Betawi. Beliau sekuat tenaga mempersatukan kita semua, mulai dari kongres istimewa, ziarah ke makam Husni Tamrin, penyelesaian hasil kongres. Pak Gubernur selalu mengatakan kepada kita, bersatulah kaum Betawi, dan hari ini kami nyatakan itu kami lakukan, Pak Gubernur. Seluruh komponen masyarakat Betawi sebanyak 170 elemen kami undang di sini, termasuk Kiai Haji Lutfi Hakim yang diwakili oleh Saudara Ibrahim. Betul tidak? Tidak ada satupun komponen yang hilang dari mata rantai itu. Kami tidak akan menyia-nyiakan jembatan emas yang telah Pak Pramono bangun. Kami akan berlari secepat-cepatnya agar masyarakat kaum Betawi ini bisa concern untuk persatuan ini. Dan kami tahu waktu itu tidak panjang. Kami terus bertarung dengan waktu dan memberi keyakinan pada Pak Gubernur bahwa kami taat, tunduk, dan berbaris di belakang, di bawah pimpinan Ketua Dewan Adat kami yang mulia Datuk Mualim Dr. Ing Haji Fauzi Bowo. Apakah saudara-saudara bersiap untuk itu? Berikanlah keyakinan kepada Pak Gubernur bahwa kita masyarakat Betawi sanggup melakukan itu. Sanggup? Bila kalian sanggup. Pak Gubernur telah mengatakannya kemarin di Festival Bandung. Masukkan MKB di dalam hati kalian. Siap memasukkannya? Siap. Itu adalah yang selalu kita harapkan. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman SKPD, UKPD, dan seluruh potensi Pemprov DKI yang kami banggakan. Sampai tadi malam pun kami bekerja sekuat tenaga, karena hanya beberapa hari kami tahu ini tidak ada nomenklatur. Ini adalah kebaikan Pak Pramono Anung untuk persatuan kaum Betawi. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Majulah kaum Betawi, bersatulah kaum Betawi sebagaimana amanat Ketua Dewan Adat. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf bila di dalam penyambutan kami kurang sesuai, karena saya harus berlaku seperti sang kuryang. 7 hari bukan waktu yang pendek
bersamaan dengan pekerjaan Festival Bandeng yang begitu resisten. Tapi titah yang mulia dari Ketua Dewan Adat, kami tidak akan mundur. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar panitia. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar MKB. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar kaum Betawi yang ada di sini. Pak Gubernur sangat mencintai kalian. Karena saya tahu itu. Saya ada mantan pendukung Pak Gubernur. Saya tahu betul Pak Gubernur mau menandatangani fakta integriti dengan kaum Betawi. Pak Gubernur sangat mencintai kita semua. Jadi jangan sia-siakan kesempatan dan jembatan emas yang telah dibangun oleh Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Ketua Dewan Adat. Terima kasih kaum Betawi. Jayalah kaum Betawi. Bersatulah dalam sebuah keabadian cinta dan persatuan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Haji Syarif Hidayatullah yang sudah menyampaikan sambutan selaku Ketua Pelaksana kegiatan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung lanjut lagi nih, Bang Ajis, Pohani, ke acara yang selanjutnya. Kita akan sama-sama mendengar sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, Bapak Dr. Insinyur Haji Fauzi Bowo. Kepada Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat daripadanya di yaumil akhir. Amin. Pak Gubernur, Bang Anung yang sama-sama kita banggakan, beserta seluruh jajarannya, ada sekda dan pejabat-pejabat pemerintah provinsi lainnya yang hadir, para alim ulama yang saya muliakan. Ini minta maaf saya nggak sebutin lagi satu persatu karena Ajis sudah mewakili kita semua, disebutin atu-atu, sampai yang belakang disebutin juga ya. Mohon maklum. Para tokoh masyarakat, nah ini tadi begitu banyak jadi saya nggak bisa sebut satu. Mohon maaf dan minta maaf, jangan pakai ngambul yang saya hormati. Dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore ini silaturahmi akbar Majelis Kaum Betawi bisa terlaksana dengan baik. Pantun. Silaturahmi jangan cuma kalau lebaran. Perlu kita rawat dengan penuh kesadaran, artinya dan kesabaran. Belum kelar. Beda pendapat bukan ukuran. Yang paling penting kita jaga, kita rawat persaudaraan dan persatuan. Insya Allah. Terima kasih pada Gubernur, Bang Andung dan seluruh jajaran yang telah membantu, memfasilitasi dan bersedia hadir bersama kami, yang telah memperkuat pula makna silaturahim kita sore hari ini. Begitu pula dengan kehadiran tadi Bang Sarip melaporkan 99,9% seluruh keluarga besar masyarakat Betawi, pendukung Majelis Kaum Betawi, yang sekaligus juga merefleksikan tekad kita bersatu menjaga persatuan kaum Betawi. Mudah-mudahan juga konsul hari ini, insya Allah sampai akhir zaman. Sayur sawi di piring tatak, biarin kelamaan bisa jadi basi. Kaum Betawi jangan mau lagi terkotak-kotak cuman karena beda organisasi. Bang Anung, para alim ulama, saudara-saudara saya kaum Betawi yang saya hormati, tadi Bang Sarip udah bacain firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kamu sekalian
dengan tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Firman Allah ini senantiasa menjadi pegangannya orang Betawi. Saya mau tambahin satu lagi. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulul amri minkum. Artinya, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemangku kekuasaan di antaramu. Pimpinan kami adalah Bang Anung, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Bang Anung secara ikhlas, tadi Syarif sudah membacakannya panjang lebar, memberi kepercayaan dan jembatan emas pada kaum Betawi melalui majelis kaum Betawi untuk mengekspresikan kultur, budaya, dan tradisi di kampungnya sendiri. Kaum Betawi bertekad untuk memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Saya sebagai ketua Dewan Adat yang didaulat tadi, memang nggak ada cerita mundur katanya, cuma satu, saya bisa dikasih catatan. Kalau saya tidak bertanggung jawab, suruh saya mundur, dan saya akan mundur dengan teratur. Sebagaimana laporan tadi, ada konferensi istimewa, ada macam-macam, ada kongres istimewa, ada kegiatan-kegiatan lagi, diantaranya sampai silaturahmi akbar ini. Pak Gubernur yang saya hormatin beserta seluruh hadirin hadirat yang saya muliakan, posisi kesepakatan dan keputusan yang diambil sejak awal, kalau istilah teman-teman saya di sini ini, nggak bergerak Pak Gubernur, jadi tidak berubah, konsisten. Mau konferensi beberapa kali juga lagi, tetap akan seperti itu katanya. Ya, ini merupakan kesepakatan dan kebulatan tekad kami. Saya laporkan pula bahwa sementara itu telah banyak program-program tersusun yang akan kita selenggarakan. Tadi Bang Oding sudah melaporkan dan Pak Haji Syarif juga menyampaikan kaidah dasar, yaitu anggaran dasar rumah tangga, dan anggaran dasar rumah tangga kami sudah siap. Rencana kegiatan di bulan Ramadan juga sudah tersusun, buka puasa bersama, andilan, potong kerbau bersama. Kemudian acara puncaknya adalah Lebaran Betawi yang sesuai arahan Bang Anung bakal kita rayain di lapangan Banteng kali ini. Selanjutnya akan ada musyawarah besar untuk menyusun program strategis jangka panjang dan jangka pendek, sekaligus rancangan peraturan daerah yang sudah siap sebagai pengganti dari Perda nomor 4 tahun 2015. Dan begitu juga urusan-urusan administrasi lainnya. Langkah-langkah ini insya Allah akan membawa kaum Betawi lebih maju lagi, sejajar dengan kaum-kaum lainnya yang ada di Jakarta, kota global ini. Untuk itu dengan segala hormat kami mohon kembali perhatian, kerjasama, dan dukungan Bang Anung beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada Pak Sekda di sini nih. Beli martabak di Pasar Benji. Jangan lupa beri rute jala. Artinya kalau urusan harkat, martabat, derajat, sama marwah kaum Betawi, biar kata kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, sampai kapan juga kita jabatin. Pasang obor di puun sukun. Sumbunya kain plekat. Artinya kalau Betawi pada rukun, insya Allah kaum yang lain pada hormat. Dan ini yang terakhir Pak Gub, ini metamorf, kalau orang Betawi bilang metamorf, yang kita pakai ibarat telur punya cerita, kagak yang bulat, lonjong sedikit kagak apa-apa. Kaum Betawi punya cerita, begini caranya kita jaga persatuan dan persaudaraan kita. Bang Anung, para alim ulama, para tokoh, cangcingnya Babe, Abang Po yang saya hormatin, sore menjelang maghrib ini
sudah masuk tanggal 16 Februari. Hari tanggal 16 Februari ini adalah hari kelahiran Muhammad Husni Tamrin yang kita hormati dan kita banggakan. Kami sekali lagi ingin menggarisbawahi seluruh keputusan kongres-kongres terdahulu dan menyampaikannya kepada Pak Gubernur kembali untuk kesekian kali ini. Dengan keputusan kongres ini, sebagaimana juga diutarakan oleh Pak Gubernur Bang Anung dalam berbagai kesempatan, agar MKB ini dapat menjadi majelis adat yang setara kedudukannya sebagai mitra kerja yang sejajar dengan pemerintah provinsi. Harapan kami selanjutnya agar kesetaraan ini gaungnya dapat didengar dan dirasakan seluruh pelosok Jakarta dan dipahami, nah ini yang juga penting, oleh seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan Pak Gub kemarin itu secara eksplisit menekankan, tadi Bang Sarip udah bilang, supaya keberadaan Majelis Kaum Betawi ini ada di hati kita, bukan cuma sekedar di lesan semata-mata. Pak Gub, Bang Anung, kaum Betawi saya ini sangat bangga menjadi warga Jakarta. Berulang kali terima kasih saya ulangi atas peluang kesempatan yang diberikan kepada kaum Betawi untuk memajukan adatnya, tradisinya, budayanya di kota Jakarta ini. Titipan Pak Gubernur kemarin untuk menyelenggarakan Haul Akbar di Monas, dan begitu juga penyelenggaraan MTQ di Jakarta secara berjenjang, ini menjadi catatan khusus yang akan kami tindak lanjuti sesuai dengan tahapannya. Betawi maju, Jakarta jaya, Indonesia insya Allah badatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah deket-deket Imlek nih, saya di sini sih barangkali nggak ada yang ngerayain nih. Buat mereka yang merayakan, selamat Imlek buat mereka yang merayakan. Nah, yang penting yang ini, saya mohon maaf lahir batin atas nama seluruh keluarga besar Betawi. Kita mau memasuki bulan Ramadan yang insya Allah penuh rahmat, ridho dan berkah ini. Marhaban ya Ramadan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Boga untuk tetap di tempat. Mohon maaf Bang, kami kongres bersama-sama dengan Ketua Dewan Adat kita. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta berkenan menerima hasil kongres dan kaidah dasar organisasi Majelis Kaum Betawi. Boleh Bapak Ibu semuanya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selanjutnya Mono Anu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Bang Foke dan juga seluruh jajaran Ketua Majelis Kaum Betawi dan jajarannya satu persatu. Saya akan, kalau diizinkan, akan memberikan sambutan lebih lama sedikit, karena saya merasakan bahwa sudah waktunya untuk segera menyelesaikan persoalan yang paling hakiki, yaitu rukun damai menatap ke depan untuk kaum Betawi. Ke rawa belong beli bunga melati, mampir sebentar ke rumah Bang Udin. Kita kumpul dengan niat di hati, biar Betawi rukun lahir dan batin. Ke toko busana beli kebaya dan kain, pulangnya mampir makan seporsi bakmi. Artinya Bang, hari Minggu ke Museum HM Tamrin bareng warga Betawi, sambung silaturahmi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi akbar kaum Betawi.
Saya terus terang tadi ketika mendengar sambutannya Pak Sari, berkali-kali saya bilang sama Bang Boke, hebat banget ini sambutan. Dalam. Kalau kemudian tidak segera secara organisasi diselesaikan, secara kekeluargaan dirapatkan, gotong royongnya dipererat, dan yang paling penting adalah memberikan makna yang konkret bagi masyarakat kaum Betawi. Itu yang paling penting. Sekarang ini saudara-saudara sekalian, hampir semua kegiatan di balai kota nggak ada yang nggak Betawi, semuanya. Bahkan ketika kami menyambut tamu-tamu luar negeri, pasti warna Betawinya itu tidak lagi ragu-ragu, dari ujung ke ujung kami sampaikan. Bahkan sekarang yang namanya bir peletok itu mulai mendunia, karena selama ini setiap tamu pasti nanya ini haram atau haram, dan sekarang mereka sudah mau untuk meminumnya. Karena apa? Karena memang sesuatu itu kalau dari awal semua orang curiga, tetapi kalau dijalani saya yakin pasti kita akan bisa bersama-sama. Saya sampaikan ke Bang Boke, Bang, udahlah, saya sama abang ini samina watona, ikut aja. Apa yang akan diputuskan oleh Bang Boke, saya pegang, dan saya yang bertanggung jawab di luar di dalam pemerintah. Sehingga apa yang menjadi keputusan itu nggak boleh lagi mau lonjong mau persegi, Bang, udah putuskan, saya yang tanggung jawab. Karena saya memang menginginkan bahwa masyarakat Betawi itu betul-betul menjadi satu. Dan itulah yang saya harapkan. Maka kenapa kemudian saya mengusulkan, saya tahu MH Tamrin itu wafat tanggal 11 Januari. Besok adalah hari lahirnya. Dan terus terang tanggal 15 ini saya yang meminta kepada Bang Boke, Bang, bisa nggak tanggal 15? Karena saya tanggal 16 pagi, kalau orang Jawa, orang Islam kan harus nyekar sebelum bulan Ramadan. Maka dengan demikian, saudara-saudara sekalian, tanpa orang banyak tahu, sebenarnya kontribusi MH Tamrin bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia itu luar biasa. MH Tamrin satu-satunya sahabat beliau yang ada di Jakarta, seorang tokoh intelektual Betawi, yang ketika Bung Karno di penjara lari kemana saja, termasuk di Degul, di ND dan sebagainya, semuanya ada dokumentasi surat menyurat dengan MH Tamrin, mempersiapkan kemerdekaannya. Termasuk dulu ketika sebelum kemerdekaan, Sumpah Pemuda, MH Tamrin juga termasuk salah satu tokoh yang dihormati oleh Bung Karno. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, sudah waktunya. Dan saya betul yang disampaikan oleh Bang Boke, saya menggagas dua hal yang mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat Jakarta, terutama adalah kaum Betawi. Yang pertama, saya ingin bahwa haul ulama dan tokoh masyarakat utama seperti Husni Tamrin tetap kita peringati. Tetapi kalau kemudian seluruh warga di Jakarta yang hadir lebih dari 20-50 ribu di Monas, kemudian kita sholawatan sama-sama bersama dengan kaum Betawi kepada ulama-ulama yang mempunyai jasa, termasuk ayahanda Prof. Firdaus, itulah yang akan saya inginkan. Jangan kemudian Monas digunakan sholawatan hanya untuk yang lain. Kenapa nggak digunakan oleh kaum Betawi sendiri? Bahkan saya mengatakan masyarakat Madura saja yang mengadakan sholawatan tahlilan di Monas saya izinkan. Bahkan Jackmania, masa ini yang punya rumah, yang punya tempat, yang punya segalanya nggak mengadakan untuk itu? Saya nggak habis pikir. Maka untuk itu saya berharap betul bahwa mari kita persiapkan Pak Sekda, dalam hal ini nanti yang jadi panitia pemerintah DKI Jakarta.
Percuma ada Pak Miftah, percuma ada Mak Matsani, kalau nggak bisa ngurus Betawi, percuma banget. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya yakin kalau ini bisa kita adakan, kemudian kita mengadakan MTQ dari bawah. Karena saya melihat salah satu kelebihan kaum Betawi ini adalah kekuatan keagamaannya itu tidak terbantahkan. Sahabat saya Kiai Muhyiddin ini kalau agama udahlah saya pasti percaya sama beliau. Kalau yang lain-lain nanti dulu. Terutama pada istrinya, karena kami satu mazhab. Taat patuh pada satu istri. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya berharap, sungguh berharap bahwa Jakarta dalam kepemimpinan saya dengan Bang Dul yang sekarang ini alhamdulillah secara mendasar hal-hal yang saya janjikan hampir semuanya mudah-mudahan bisa saya penuhi. Saya termasuk orang yang dalam kampanye kemarin nggak janji banyak-banyak. Saya mengatakan bahwa saya akan melanjutkan hal-hal baik dari semua gubernur. Dari Bang Yos, karena permintaan beliau monorail, sekarang monorail sudah mulai bersih. Dari Pak Anies, JIS, apapun JIS itu adalah legasinya Pak Anies. Tetapi dulu kan problemnya transportasi, parkir dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang JIS dengan Ancol sedang pembangunan kita hubungkan, dan nanti kalau orang mau nonton di JIS, parkir mobil, motornya bisa di Ancol, jalan ke JIS naik shuttle bus dan sebagainya yang hanya dekat kurang lebih 300 meter nggak sampai. Sehingga dengan demikian JIS betul-betul menjadi legacy yang luar biasa. Bahkan di sana sudah kita mulai bangun stasiun untuk KRL. Bulan April sudah bisa digunakan, jadi dari daerah mana saja pendukung Jackmania yang mau nonton di JIS gampang berhenti di bawah JIS. Dari Pak Ahok, Rumah Sakit Sumber Waras, alhamdulillah sudah selesai. Segera kita mulai bangun rumah sakit internasional untuk kanker dan jantung. Saya sudah mengajukan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa disetujui menjadi PSN, Proyek Strategis Nasional, dan sudah mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Kementerian Perekonomian. Mudah-mudahan segera diputuskan. Walaupun nanti belum diputuskan, saya tetap akan segera membangun rumah sakit Sumber Waras ini, namanya apa nanti kami putuskan, tetapi persoalan hukumnya sudah selesai. Dari Bang Poke, selalu beliau cinta banget sama Betawi. Saya tanya, Bang, apa yang harus saya bisa selesaikan sama-sama Bang Poke? Beliau nggak minta apa-apa, hanya minta ini selesai. Makanya kalau ini nggak selesai udah keterlaluan lah, keterlaluan. Beliau nggak pernah minta apa-apa sama sekali, apa-apa sama sekali. Tetapi ini harus selesai. Dan untuk itu, Bang Poke, mari kita selesaikan secara baik-baik, secara adat, secara apapun, dan termasuk nanti Lebaran Betawi yang biasanya diadakan di Monas. Kali ini saya mengusulkan, kenapa di Lapangan Banteng? Saudara-saudara sekalian, Lapangan Banteng sekarang ini sedang direnovasi dan mudah-mudahan segera selesai. Akan terhubung dengan AA Maramis, tempatnya jadi luas dan bagus. Saya pengen bener yang apa ya, nganyari itu apa ya, yang memakai pertama kalau ini sudah selesai adalah kaum Betawi sebagai tuan rumah. Sehingga itu akan mempunyai makna, karena saya tahu salah satu hal yang akan berkembang ke depan adalah Lapangan Banteng. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selain itu ada beberapa yang saya ingin laporkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jakarta ini dibandingkan dengan daerah lain, pertumbuhan ekonominya relatif lebih baik. Kita tumbuh 5,21%, nasional 5,11%. Bahkan di Q4 kemarin kita tumbuh 5,71%, tertinggi. Dan itu tidak mungkin tanpa kerja keras kita bersama-sama. Maka kemudian untuk menstimulasi atau menjalankan roda ekonomi ini menjadi baik, semua kegiatan sekarang saya memberikan ruang yang luas. Contohnya,
yang tadi juga disampaikan oleh Bang Fokker. Ketika Natalan dan Tahun Baru kemarin, nggak ada yang namanya Christmas kolosal itu yang begitu diadakan di Jalan Sudirman Tamrin. Tetapi tanpa Bapak Ibu Saudari sudah sadari, tolong dicek. Saya meminta ada Betawinya dalam semua kegiatan. Bahkan kemarin ketika membuka Imlek, tanpa orang sadar, nari dulu Betawinya. Tanpa orang sadar, lihat di YouTube-nya, nari dulu Betawinya. Karena apa? Nggak bakal ada akulturasi Betawi dengan Tionghoa kalau masyarakat Betawi tidak kemudian terlibat di depan. Maka itulah yang saya lakukan. Nah, nanti begitu tanggal 18 Februari Jakarta berubah menjadi menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Nggak kalah dengan Natalan maupun Imleknya. Pokoknya saya akan membuat Jakarta jauh lebih meriah terhadap itu. Jadi dalam banyak hal menyelesaikan persoalan toleransi tanpa kemudian harus marah-marah. Menyelesaikan persoalan-persoalan dasar harus dengan kegembiraan, kenyamanan, keterbukaan. Maka dengan demikian saya beruntung, bersyukur sekali saya bisa bersama-sama dengan Majelis Kaum Betawi ini menyelenggarakan silaturahmi akbar kaum Betawi ini. Saya merasa bersyukur sekali. Dan terus terang tanggal ini saya yang meminta. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, pemerintah DKI Jakarta akan terus berkomitmen menjaga dan mengembangkan budaya Betawi dengan yang kita lakukan diantaranya. Yang pertama adalah pelestarian budaya Betawi. Cagar-cagar budaya Betawi, mari kita cari kembali. Yang kecil-kecil juga nggak apa-apa, kita rawat kembali. Jangan hanya yang besar-besar seperti museum ini saja menurut saya. Dengan nama besar Husni Tamrin, harusnya lebih dari ini. Termasuk jalan masuk ke dalam, harusnya lebih dari ini. Harusnya lebih dari ini. Saya nggak ada Pak Wondo Bina Marga, kalau Anda langsung saya perintahin untuk Siapa? Siap. Pak Arifin, oh Pak Wali Kota. Benar Pak Wali Kota, siap. Kenapa? Baik, nanti saya tugaskan Pak Heru sama Pak Arifin untuk menyelesaikan ini. Yang berikutnya adalah pembinaan sanggar-sanggar seni. Sekarang ini sudah begitu heboh banget seperti tadi yang kita saksikan bersama. Karena apa? Semua kegiatan pemerintah daerah, pemerintah pusat di Jakarta sekarang ini semuanya pasti menggunakan sanggar-sanggar seni yang ada di Jakarta. Dan mereka setiap hari pasti ada kegiatan. Yang saya inginkan adalah pendidikan muatan lokal. Ini yang tidak pernah dilakukan. Saya akan meminta kepada Ibu Nahdiana, Ibu Kepala Dinas Pendidikan, muatan-muatan lokal kebetawian. Seperti tadi ketika Bang Fokke menyatakan apa yang kata-kata yang saya tanya ke Pak Sekda, gabul, apa gabul? Ngabul. Saya terus terang nggak tahu. Nah, kata-kata yang seperti itu perlu diajarkan di pendidikan dasar kita. Begitu kayanya budaya-budaya Betawi. Memang orang Betawi ini kalau senengnya kelihatan, kalau nggak senengnya lebih kelihatan lagi. Dan yang istimewa kaum Betawi ini, kalau boleh saya mengkritik, masa muji terus kan boleh kritik. Kaum Betawi ini kalau nggak ada lawan, temennya pasti jadi lawan. Tapi kalau ada lawan, waduh semuanya kayak jadi si pitung semua, maju di depan, rawe-rawe pantang mundur. Begitu nggak ada lawan, mulai itu Riano gini ABCD, itu Pak Jenderal begini ABCD, udah nggak selesai. Bang Goni ABCD nggak selesai. Saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, yang terakhir dari saya sebagai Gubernur Jakarta, saya ingin banget
pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis budaya Betawi, supaya UMKM kita itu mulai dilakukan pengajaran belajar mengenai bagaimana packaging yang baik, penjualan yang baik, marketing yang baik. Sebenarnya makanan Betawi itu menurut saya begitu colorful, begitu berwarna, rasanya nggak kalah sama yang lain. Tetapi problem utamanya adalah belum kemudian manajerialnya baik, ya kan. Dikritik boleh kan? Makanan Betawi itu luar biasa, dan sekarang ini hampir setiap kegiatan di balai kota masakannya Betawi, dan semua orang mengatakan bahwa enak sekali. Bahkan catering yang besar yang mensuplai, saya bilang sama Fani, masakannya warnanya harus Betawi. Sehingga sekarang orang udah mulai tahu masakan-masakan khas Betawi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya sebagai Gubernur Jakarta ingin sekali menjadikan Betawi itu adalah menjadi identitas kota yang kuat sekali. Bahkan saya sekarang ini dikritik, dianggap gubernur terlalu ngurusin Persija. Ya masa saya ngurus yang lain, ya pasti Persija saya urusin. Kemarin kalah 2-0 lawan Arema aja nggak bisa tidur saya. Saya kalau udah kalah Persija, ketemu Diki ketua Jackmania, aduh sebel banget tuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi selamat berkumpul, bersilaturahmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, dan yang saya sampaikan tadi di awal bahwa saya betul-betul samina wa ta'na pada Pak Bangkoke. Mari kita selesaikan betul untuk hal-hal yang belum selesai, dan mudah-mudahan ini segera diselesaikan karena semua tahapan telah terpenuhi dan dipenuhi. Bang Poke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melaksanakan sesi doa bersama agar kegiatan hari ini dapat selalu diberikan manfaat, keberkahan, serta tentunya kemajuan bagi masyarakat Betawi dan juga Jakarta. Untuk itu kami mengundang yang terhormat, doa akan dipimpin oleh Kiai Haji Mahfudz Asirun yang akan memimpin doa. Kepada Pak Kiai Haji dipersilakan. Terima kasih, saya Haji Sobian. Saya Nurhani. Saya